Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Tidak punya bukti yang kuat, Hakim Konstitusi membantah Presiden Jokowi lakukan cawe-cawe. Mahkamah Konstitusi tegaskan hadirnya Mayor Teddy bersama Prabowo Subianto tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Guna mempercepat konektivitas antar daerah di Sulawesi, pemerintah meresmikan bandar udara baru di Gorontalo. Malam pemirsa dan Senang juga sekali kita kembali hadir, bukan kembali, ini perdana untuk menyapa malam tepatnya Sinpo TV, dan tentunya tidak kami mempunyai beragam informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami hingga malam hari ini. Tentu yang menjadi sorotan adalah Mahkamah Konstitusi yang akhirnya menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Iya, benar sekali, dan statement-statement saat ini yang ditunggu-tunggu sudah hadir dan kita akan membacakannya dan akan mengumumkannya tepatnya bersama jurnalis kami yang ada di lokasi. Betul sekali, ini yang menjadi headline dan juga ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena penantian panjang seperti itu. Meskipun ini kita ketahui bersama KPU telah mengumumkan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih, tapi ini digugat ke Mahkamah Konstitusi, dan tadi akhirnya KPU juga telah mengumumkan bahwa Prabowo Gibran akhirnya ini resmi menjadi presiden terpilih tahun 2024 dan 2029 yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Benar sekali, dan tak hanya itu, kami juga mempunyai informasi bahwa Presiden Jokowi juga meresmikan meresmikan bandara udara di Sulawesi. Nah, ini untuk akhirnya ini mempercepat konektivitas dari antar daerah yang ada di daerah Sulawesi. Dan langsung saja ya. Langsung saja. Kita mulai, inilah informasi selengkapnya bersama saya Syam Hakung. Dan saya Dewi Manik. Inilah Menyapa Malam selengkapnya. Langsung saja kita masuk ke informasi pertama pemirsa, di mana Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pasangan calon presiden 01 Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud selaku 03. Ya, sebelumnya para hakim konstitusi telah membacakan perkara yang termohon oleh para pelapor. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut, yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Radian Primanugraha, Sepri Porkonata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Silalahi, Nur Lydia Stefani Hikmah, Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurnamasari, Akmari Narasika, dan Mukhtar Hadi Saputra. Masing-masing adalah panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian putusan yang
diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Ya, itu tadi informasi di mana Mahkamah Konstitusi melalui hakimnya ini menyatakan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak 01 dan juga 03 seperti itu, dan ini tadi diumumkan pada sore hari tadi. Sore hari lagi tepatnya, dan juga beberapa statement memang sudah ditolak semua ya tepatnya ya Sam ya. Betul sekali, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana Hakim Konstitusi menyatakan bahwa dalil yang dilontarkan oleh kubu 01 dan 03 terkait dengan bansos resmi tak punya bukti yang kuat. Dan hal itu diperkuat dengan adanya kesaksian dari keempat menteri dan keempat yang dihadirkan dalam persidangan di gedung Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri, merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Dan selanjutnya pemirsa, berita selanjutnya dalam sidang putusan sengketa pemilihan presiden 2024, Mahkamah Konstitusi menyangkal dalil yang menjadi tudingan pemohon. Ya, betul sekali, hal itu disampaikan oleh Hakim MK dengan berlandaskan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, karena pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon. Terlebih, jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh pemohon akuo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position, dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung. Artinya jabatan yang diisi melalui pemilihan umum tidak dapat dikualifikasi sebagai bentuk nepotisme. Terlebih lagi, Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015 menghapus pasal 7 huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang, dalam kurung undang-undang pilkada, terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Ya, Dewi Manik dan juga pemirsa, itu tadi informasi yang kita sampaikan terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang menolak seperti itu ya, beberapa dalil ataupun semua dalil bahkan jadi. Bahkan statement dari 4 menteri yang dihadirkan, ini bahkan untuk memperkuat ya Mahkamah Konstitusi mencapai hasil dari hari ini. Betul sekali. Ini padahal sebelumnya diharapkan oleh pihak 01 dan juga 03 ini memperkuat dalil mereka seperti itu yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Namun ini justru berkebalikan. Ini akhirnya membuat seluruh dalil mereka yang diajukan di Mahkamah Konstitusi ini malah terbantahkan seluruhnya seperti itu. Benar. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana dalam sidang yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin pagi hingga sore hari, tudingan pihak 01 dan 03 kembali terbantahkan. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak kuat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon terkait Presiden Jokowi yang dituding melakukan cawe-cawe.
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang 28 tahun 1999 dan pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Nah, ini menarik. Ini yang ditudingkan oleh 01 dan 03 di mana ini cawe-cawe yang katanya akan dilakukan Presiden Jokowi, nyatanya ini tidak akhirnya terbantahkan seperti itu tidak karena kuat lebih tepatnya ya tidak untuk kuat statement. dalilnya, padahal kalau misalnya kita ini juga beranjak dari statement salah satu kubu tim hukumnya Prabowo Gibran, Hotman Paris, tahulah Bang Hotman kan yang Iya. lagi diincin-incin gitu kan. Nah, ini juga beliau mengatakan siapa yang berdalil itu yang harus membuktikan, tapi nyatanya di persidangan tidak dibuktikan seperti itu. Jadi setiap para saksi juga terbantahkan ya dari statement para saksi yang dihadirkan saat Betul. dalam persidangan. Dan memang ini sudah ditunggu-tunggu dalam sebulan ya saya Betul namanya sekali. ya. Dan ini akhirnya menetapkan bahwa ini secara tidak langsung adalah Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nanti kita akan terus mengupdate informasinya hingga nanti pelantikan seperti itu. Benar dan sekali. hingga nantinya menjalani roda pemerintahan di Republik Indonesia. Dan informasi juga Ya. telah kita terima bahwa nanti di hari Rabu ini akan ada diperkumpulkan di KPU lebih Oke. tepatnya ya untuk pasangan calon 02, 03 dan 01. Oke, kita lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa masih informasi yang sama di mana Mahkamah Konstitusi membantah tudingan yang ini dilontarkan oleh pihak pemohon yang menyebutkan bahwa TNI tidak netral dalam gelaran Pilpres 2024. Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa apa yang tersinggung oleh kubu pemohon perihal hadirnya Mayor Teddy tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan wakil-wakil harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita lihat ya Sam ya begitu banyak tudingan, laporan-laporan yang menjadi saksi ya dalam saat kampanye kemarin juga ya, dan ini memang sudah terbantahkan dan sudah ada hasil termasuk Mayor Teddy pun kena gitu ya Sam ya. Sampai akhirnya dia dibilang TNI tidak netral, padahal kalau misalnya kita melihat
perundang-undangan yang berlaku, ini boleh saja aparat seperti TNI ataupun Polri ini mendampingi jika itu menjalankan tugas negara. Ini kan sifatnya juga Mayor Teddy adalah ajudan dari sosok Ajudan. Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Benar Dan sekali. ini tentunya semakin sengit seperti itu meskipun ini telah usai gitu ya. Dan Informasi beragam- lainnya akan kita berikan, tapi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi secara sah dan resmi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan dari kubu 01 dan kubu 03. MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Dan untuk selengkapnya berikut wawancara jurnalis dari Sinpo TV Jihan Nabila bersama dengan Yure Kemal selaku anggota tim pembela hukum Prabowo Gibran dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Pemirsa, baru saja telah dilaksanakan ataupun telah digelar sidang pembacaan putusan dari PHPU Pilpres 2024 yang mana dalam kesimpulannya ini Mahkamah Konstitusi menolak hasil gugatan ataupun permohonan dari kubu 01 dan juga kubu 03. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Yuri Kemal selaku anggota dari tim pembela hukum Prabowo Gibran. Selamat sore Mas Yuri. Selamat sore juga Mbak. Mas Yuri, tadi kan kita juga sudah lihat jalannya proses persidangan di mana Mahkamah Konstitusi juga ini sudah menolak seluruh dalil permohonan baik dari kubu 01 dan juga kubu 03. Ini tanggapan dari kubu 02 sendiri ini bagaimana nih Mas? Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji serta syukur bahwa memang putusan ini dilakukan penolakan seluruhnya. Artinya bahwa memang putusan ini bersifat final dan mengikat. Hal ini juga memang sebetulnya memberikan suatu penegasan bahwa memang telah selesai yang namanya perkara, perdebatan, argumen, dalil maupun dugaan-dugaan terkait dengan perselisihan PHPU Pilpres di 2024-2029 ini. Tentunya kita melihat bahwa tindak lanjut dari putusan MK ini adalah untuk melantik daripada Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden di bulan Oktober nantinya. Kami berharap bahwa memang putusan ini juga menghindari dan mengakhiri segala polemik yang ada, baik di media maupun perdebatan-perdebatan. Tentunya kita lihat juga di dalam bodi putusan kita melihat adanya suatu dissenting opinion yang memang pada prinsipnya kami menghargai. Dan inilah suatu bentuk daripada independensi kekuasaan kehakiman di mana setiap anggota daripada majelis hakim itu mempunyai pendapat dan argumentasinya sendiri mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Dan daripada itu, dari total 5 hakim Mahkamah Konstitusi telah menyatakan untuk menolak seluruh permohonan daripada pemohon. 3 daripadanya tentu telah kita mendengar bersama bahwa mereka akan memberikan pertimbangan melakukan beberapa pemungutan suara ulang di beberapa daerah-daerah di Republik Indonesia. Tentunya hal ini akan menjadi suatu perdebatan yang dalam sifat akademis, bukan melalui perdebatan-perdebatan apakah sebetulnya putusan MK ini masih berlaku, masih bisa dilanjutkan atau tidak. Tentu kita tahulah bahwa memang proses ini sudah selesai, perdebatan-perdebatan akademis itu biarlah menjadi suatu pembangunan hukum untuk kita pemilu ke depannya. Mas, tadi dalam persidangan kita juga mendengar bahwa majelis hakim ini menyebutkan kalau misalkan bansos ataupun dugaan-dugaan kecurangan yang selalu diajukan baik kubu 01 dan juga 03 ini tidak terbukti. Ini kalau dari 02 sendiri bagaimana melihatnya? Ya, memang sebetulnya sih tidak ada korelasi yang mempunyai hubungan kausalitas di mana memang bansos itu mempengaruhi orang atau memaksa orang atau paling tidak menggugah orang untuk memilih pasangan 02. Itu juga terbukti juga dari dalil-dalil yang diargumentasikan baik oleh para pemberi keterangan menteri, termasuk juga saksi-saksi yang kita hadirkan dari DPR RI, termasuk juga dari saksi ahli yang memang secara statistik dia itu menggambarkan tidak ada korelasi langsung antara bansos dengan pemilihan kepada 02.
Dan harus kita lihat juga, bansos itu kan bagian daripada perlinsos. Berbeda juga dengan money politik, di mana money politik itu juga membuat atau memaksa orang sehingga suatu ada bentuk paksaan. Namun ketika bansos, dia itu adalah entitled. Rakyat Indonesia itu merasa berhak terhadap bansos itu. Jadi apapun kepentingan politik di dalamnya, bansos itu seharusnya tidak mempengaruhi. Mau ada pemilu, tidak ada pemilu, bansos itu merupakan bagian daripada program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu, Mbak. Mas, untuk langkah selanjutnya nih dari pihak 02 kan Mahkamah Konstitusi juga sudah menolak seluruh permohonan kubu 01 dan juga kubu 03 dan juga menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Langkah dari 02 sendiri untuk depan seperti apa? Tentunya kalau misalnya ditanya langkah dari 02, kami kembalikan kepada prinsipal kami. Kami ini selaku tim kuasa hukum itu kan bekerja berdasarkan surat kuasa. Artinya dengan adanya suatu pembacaan putusan, maka berakhir pula lah bahwa memang tugas dan memang tanggung jawab kami terhadap perkara ini di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mungkin ada agenda politis seperti apa, kami kembalikan kepada partai koalisi, kami kembalikan juga kepada tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Oke Mas, terkait 3 hakim yang tadi mengajukan dissenting opinion, dari kubu 02 sendiri menanggapinya ataupun melihatnya seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa memang kami menghargai dan menghormati setiap amar pertimbangan daripada majelis hakim. Baik itu yang memang setuju secara bulat 5 hakim itu menolak seluruh permohonan, baik pun yang 3 majelis hakim yang mulia untuk memberikan dissenting opinion. Kami melihat bahwa memang itu adalah suatu bentuk independensi terhadap kekuasaan kehakiman. Apapun pertimbangannya, kita melihat bahwa putusan MK ini merupakan suatu koreksi-koreksi atau perbaikan. Ya, sehingga di dalam pertimbangan-pertimbangan itu bisa menjadi pembangunan hukum nasional bagaimana pelaksanaan pemilu di 2029 ataupun ke depannya nanti akan dilakukan. Perbaikan-perbaikan kita juga melihat Undang-Undang Pemilu 2017 ini sudah 2 kali digunakan sebagai basis penyelenggaraan pemilu, baik di 2019 maupun di 2024. Pastinya ada suatu hal-hal baru di mana suatu undang-undang pemilu itu tidak bisa mengakomodasi adanya update ataupun hal-hal baru selama penyelenggaraan pemilu khususnya di 2024 ini. Bisa jadi juga kita melihat dissenting opinion ini dalam rangka pembangunan hukum nasional dan memperkaya substansi daripada bagaimana undang-undang pemilu nanti diundangkan lebih lanjut untuk pemilu 2029 nantinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuri atas waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Nah, seperti itulah tadi wawancara kami dengan Yuri Kemal, ini selaku anggota dari tim pembela hukum Prabowo Gibran yang menyatakan bahwa memang Mahkamah Konstitusi ini secara sah ataupun menolak permohonan dan juga dalil-dalil yang diajukan baik dari kubu 01 dan juga kubu 03 terkait adanya kecurangan pada saat pemilihan presiden 2024 dan juga penyaluran bansos. Memang tadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini juga menyatakan bahwa penyaluran bansos ataupun pendistribusian bansos ini memang sudah secara sah dilakukan dan memang sudah disetujui oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Kalau kita mengingat juga dari rangkaian sidang terkait dengan sengketa pemilihan umum 2024 ini, kita sudah tahu banyak keterangan yang disampaikan baik dari saksi, ahli ataupun yang dihadirkan dari pihak pemohon ataupun penggugat dan juga pihak terkait. Bahkan Majelis Hakim ini juga sampai menghadirkan 4 menteri dalam persidangan. Tentu banyak fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan sejauh ini dan memang ini menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan tadi juga kita juga sudah mendengar bahwa bisa saya simpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi juga menolak seluruh permohonan yang diajukan baik dari kubu 01 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dan juga kubu 03 ini dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di mana setelah Majelis Hakim ini membacakan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonannya. Dan artinya Prabowo Gibran ini menjadi presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029 secara sah menurut undang-undang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Jakarta, dan juru kamera Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut dengan informasi berikutnya. 3 dari 8 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam sidang putusan sengketa pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi Senin 22 April 2024. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra menetapkan dissenting opinion tersebut sama sekali tidak mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi telah resmi menetapkan putusan dalam sengketa Pilpres 2024 yang dibacakan di Gedung MK Jakarta pada Selasa 22 April 2024. Dalam putusan itu, MK telah menolak seluruh gugatan permohonan yang diajukan oleh tim hukum pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Meski demikian, dalam sidang itu diketahui bahwa 3 hakim MK yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Nurbaningsi memiliki dissenting opinion atau pendapat berbeda. Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra pun angkat bicara dan menyampaikan bahwa dissenting opinion itu tidak mempengaruhi kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya, tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu, ya, 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu, ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden, wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah, pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga dalil-dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, tim Simbo TV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh kubu 01 Anies Muhaimin serta kubu 03 Ganjar Mahfud MD. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, menyatakan pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Wakil Ketua Tim Hukum Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menegaskan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih secara sah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan Otto usai Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Muhaimin dan kubu Ganjar Mahfud MD. Otto mengatakan putusan tersebut bukan hanya kemenangan bagi pihaknya, tetapi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya itu, Otto pun turut mengajak semua pihak untuk kembali bersatu usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan pemohon dari 01 maupun dari 03. Sehingga Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Indonesia, demikian juga Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Wakil Presiden Indonesia, dan kita hormati ini, dan tidak ada lagi upaya hukum apapun terhadap putusan ini, dan inilah yang terakhir dari semua proses pemilu, dan kita tinggal menunggu penetapan presiden, pelantikan presiden di bulan Oktober nanti. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran menghormati upaya yang dilakukan oleh tim 01 dan 03 yang mengajukan gugatan hasil pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, TKI juga meminta semua pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil sidang PHPU yang telah dibacakan pada Senin kemarin, 22 April 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam konferensi pers usai pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi.
kita baru saja mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres yang diajukan oleh pasangan calon 01 dan 03. Ini adalah upaya yang dimungkinkan oleh konstitusi dan upaya ini adalah upaya terakhir yang diberikan oleh pasangan calon presiden untuk menggugat tentang sengketa Pilpres. Dengan diputuskannya Mahkamah Konstitusi di mana pasangan 02 yakni pasangan calon presiden Haji Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pilpres 2024 yang kemarin baru saja kita laksanakan. Kami menghormati semua ikhtiar dan upaya yang diberikan atau yang dilakukan oleh pasangan 01 dan 03 untuk menempuh jalan keadilan, dan kami semua menjunjung tinggi atas hak konstitusi tersebut. Akan tetapi, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dibacakan, sebagai akhir dari keputusan tersebut, kami mohon keputusan Mahkamah Konstitusi itu untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Karena sifat dari keputusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Sejak hari ini, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih hasil pemilihan umum Presiden 2024. Ya, Dewi dan juga pemirsa, itu tadi informasi terkait dengan MK yang akhirnya menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak 01 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar serta dari 03 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan ini juga tadi sudah dinyatakan bahwa memang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Nah, informasi yang kami tadi dapatkan dari jurnalis kami yang berada di lapangan bahwa memang ini KPU juga tadi bahkan baru saja ini menggelar konferensi pers di gedung KPU RI Jakarta ini yang menyatakan bahwa ini akhirnya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dan nantinya akan dilantik pada 20 Oktober. Akan diresmikan dan mengundang seluruh dari tim 01 dan juga 03 tepatnya ya. Betul sekali. Nanti kita lihat bagaimana informasinya, tentunya saksikan hanya di layar Sinpo TV. Benar sekali. Dan tentu beragam informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi, dan tentunya sesaat lagi kami dan tepatnya saya akan melakukan wawancara bersama dengan pengamat politik dari Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV, masih bersama saya Syam Hakung. Dan terkait dengan putusan sengketa Pilpres 2024 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi hingga malam hari ini, kita sudah ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, terima kasih atas waktunya sudah mau bergabung bersama kami gitu ya di Sinpo TV. Nah, Kang Ujang, kalau bisa kita melihat dari sidang yang sudah bergulir dari pagi hingga tadi sore, seperti bahkan sampai malam hari ini seperti itu, ini kan udah ada beberapa yang akhirnya ini di gugatannya ini terbantahkan di MK. Pandangan Kang Ujang seperti apa? Ya, ini kan sudah sesuai dengan analisa saya jauh-jauh hari bahwa soal pembuktian itu berat, sulit. Kan begini, harus siapa pelakunya, di TPS mana gitu kan, kapan terjadi, dan apa buktinya. Nah, ini kan tidak bisa dihadirkan oleh para penggugat. Oke. Nah, karena tidak bisa dihadirkan,
artinya buktinya itu adalah tidak kuat, ya artinya buktinya lemah, ya maka permohonannya pasti akan ditolak. Jadi itu sudah saya sudah saya analisa dan prediksi. Artinya prediksi saya walaupun spekulatif, tapi kan sudah bisa menjangkau dalam konteks putusan hari ini. Oke. Nah, oleh karena itu saya melihat ya tidak salah bagi hakim ketika menolak gugatan itu, karena memang dalilnya, buktinya, katakanlah kesaksiannya yang diajukan para ahli oleh kelompok mereka itu tidak menjawab, tidak membuktikan apapun, sehingga mudah dipatahkan oleh para hakim itu begitu. Nah, yang menarik kalau ngomongin soal kesaksian beberapa waktu lalu sebelum kita menjalani lebaran seperti itu, ini kan ada dari pihak 03 menghadirkan Romo yang sebenarnya ini tidak berkaitan, pandangannya seperti apa tuh kan? Nah, itulah salah alamat. Kalau kata Ayu Ting Ting ya tadi ya, yang mesti dibuktikan adalah bukti kecurangan, ini membahas soal etik. Ya kan, artinya ya kalau Ayu Ting Ting mengatakan ya salah alamat lah. Kalau bahasa saya salah kamar lah, kira-kira begitu. Tetapi apapun ini kita melihat bahwa sejatinya kubu 03 harus lebih lebih memahami soal substansi soal dugaan kecurangan itu. Ketika tuduhannya misalkan soal mohon maaf bansos, maka cari dong di mana letak kecurangan bansos itu. Bukan membahas masalah etika. Etika ini penting dalam konteks berpolitik, tapi bukan tempatnya ketika menghadirkan saksi di MK terkait dorongan atau dugaan kecurangan bansos itu. Maka tidak ketemu juga apa kecurangan di bansos itu, sehingga tadi sekali lagi dalil-dalil atau bukti-bukti atau kesaksian-kesaksian yang diajukan oleh kubu 0103 pun ya banyak yang ditolak begitu. Oke, Kang, kalau misalnya tadi langsung ngomongin bansos, jadi juga ini sempat dibahas seperti itu dalam persidangan di MK untuk sidang putusan gugatan di PHPU seperti itu ya. Ini dari dalil pemohon terkait dengan bansos, ini ada yang 01, pihak 01 dari Anies Muhaimin dan juga 03 ada Ganjar dan juga Mahfud MD ini terbantahkan. Karena pembagian bansos ini tidak ada korelasinya berdasarkan majelis hakim yang membacakan itu. Tanggapannya seperti apa memang? Ya kita lihat saja begini. Kita memang banyak masyarakat mempersepsikan bahwa bansos itu berkorelasi dengan politik. Tapi bisa iya. Tapi apakah ada kecurangan? Kan belum tentu. Hakim MK mengkonfirmasi bahwa itu tidak ada. Apalagi kita lihat misalkan ada 4 menteri yang dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi yang membuktikan, yang mengklarifikasi dan menjelaskan tidak ada kecurangan. Ya kan artinya bukan malah menguatkan 01 dan 03, tapi menguatkan 02. Artinya sebenarnya bukan menguntungkan 01 dan 03, tapi menguntungkan 02. Seharusnya ketika menteri itu dihadirkan di persidangan, kan mestinya mendukung 01 dan 03 untuk memperkuat bahwa misalkan ada dugaan tuduhan kecurangan, tapi faktanya tidak. Faktanya bahwa sang menteri semuanya 4 partai mengatakan ya tidak ada kecurangan, dan kami menjalankan sebagai prosedur yang ada dalam konteks ketatanegaraan. Makanya sekali lagi saya katakan wajar jika hakim-hakim itu ya mengatakan bahwa di situ tidak ada kecurangan, karena dalil atau bukti-bukti kuat yang dihadirkan oleh kubu 01 dan 03 atau artinya penggugat 1 dan 2 itu tidak kuat, lemah, sehingga sekali lagi ya permohonannya banyak yang ditolak begitu. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua rakyat Indonesia, siapapun yang ingin bertarung di pengadilan, yang harus diperkuat adalah bukti-bukti. Itu yang harus dimainkan. Kalau buktinya lemah, buktinya kuat, ya nanti yang ada adalah narasi dugaan, padahal belum tentu. Narasi, mohon maaf ya, hal-hal negatif dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau ingin bermain total, memenangkan pertandingan di peradilan adalah menghadirkan bukti yang kuat itu. Nah, kalau misalnya ini menarik, karena ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tim hukum 02, yakni Hotman Paris. Bang Hotman bilang kalau misalnya siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan. Apakah Anda melihatnya sudah dibuktikan, atau ini yang tadi Kang Ujang bilang salah kamar atau salah alamat seperti itu? Iya, kan tadi 01, 02 mendalilkan. Ya pembuktiannya nggak ada, kalaupun ada lemah, tidak kuat, ya sehingga ini menjadi ledekan gitu ya bagi ya Bang Hotman gitu yang betul-betul beliau paham betul terkait dengan konstruksi hukum. Beliau ahli hukum, lawyer handal yang tahu persis untuk mematahkan ya argumen-argumen yang disampaikan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh 01 maupun 03. Jadi ya apa yang disampaikan Bang Hotman ya beralasan dan argumentatif dalam konteks itu. Oke, Kang, kalau misalnya berbicara soal saksi yang dihadirkan oleh kubu 03 yang ini tidak berkaitan, apakah ini sebenarnya sudah bisa dibaca dari jauh-jauh hari bahwa ini akan ditolak atau seperti apa? Tahan dulu, karena kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV.
menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Nah, kalau pengen happy, langsung aja stay tune di Sinpo TV pasti. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam Sinpo TV. Masih bersama saya Syam Hakung dan juga ada Kang Ujang Komarudin selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Tadi sempat terpotong tuh Kang. Sebelum jeda kita tadi menanyakan seperti itu terkait dengan promo yang dihadirkan oleh 03. Ini kan tidak menjawab apa yang akhirnya didalilkan oleh paslon 03 dari Ganjar dan Mahfud MD. Ini pandangannya seperti apa? Apakah sudah bisa dibaca dari jauh-jauh hari bahwa ini akan ditolak oleh MK seperti itu? Ya, itu kan dikritik juga oleh lawyer dari 02 bahwa itu bukan pada tempatnya gitu. Bahwa ya apa namanya yang dilakukan bukanlah pembuktian ya kan, tapi lebih pada menjelaskan soal ya etika dalam konteks bernegara begitu. Dan saya melihatnya gitu ya, bahwa ya saya menyebut tadi bahwa salah alamat, salah kamar, kan begini, ibaratnya begini bangsa. Kita nih butuhnya nasi goreng, tapi yang diberi itu gado-gado, kan beda, ya kan? Jadi kita nih butuhnya terasi gitu, tapi yang dikasih tempe gitu. Kira-kira tadi ini yang membuat tadi mudah dalil-dalil tersebut dipatahkan oleh kubu 02 di persidangan, termasuk MK pun pasti akan menolak. Dan ini sudah bisa jauh-jauh hari diprediksi oleh kita bersama. Jangankan kita ya, katakanlah pengamat yang tiap hari menganalisa terkait dengan politik dan hukum di Indonesia, mungkin masyarakat awam pun, masyarakat kecil pun sudah bisa memprediksi bahwa itu adalah salah alamat, salah kamar, dan apa yang dilakukan adalah tidak kuat untuk menjadi sebuah dalil yang bisa katakanlah diterima permohonan itu. Jadi ini sudah bisa kita prediksi jauh-jauh hari begitu. Berarti sudah terbaca ya sebenarnya Kang Ujang? Ya kan sangat jelas melihatnya, konstruksinya sangat jelas. Apa yang dipaparkan soal etika mungkin secara ilmu pengetahuan ya secara nasihat untuk menjalankan pemerintahan ke depan tapi secara tetapi dalam konteks pembuktian itu tidak karena bagaimanapun di MK itu yang dibutuhkan pembuktian, apa bukti nyatanya, apa kecurangannya, karena itu yang harus betul-betul hadir dan didalami oleh para penggugat itu, dan itu kan tidak hadir, sehingga tadi dalil-dalil yang diajukan oleh katakanlah 01 dan 03 itu ya sekali lagi bahasa saya mudah dipatahkan gitu, mudah diblok ataupun tadi ya ditolak akhirnya oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, berbicara soal dibantahkan dan ditolak, ini juga ada statement terkait dengan 01 dan juga 03 yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini sebenarnya cawe-cawe seperti itu. Ini makna cawe-cawe sendiri itu gimana sih Kang sampai akhirnya ini dibantahkan oleh MK seperti itu? Ya kan gini, memang kalau dalam konteks ucapan Pak Jokowi pernah bilang cawe-cawe demi bangsa dan negara. Tapi yang dituduhkan oleh 01 dan 03 adalah cawe-cawe Pilpres. Tetapi kan tidak terbukti, MK mengatakan itu kan artinya kan tidak ada. Ya, oleh karena itu saya melihat ya kita tadi percaya kepada hakim adalah wakil Tuhan dan dia juga punya tanggung jawab untuk memutuskan dengan adil. Maka ketika cawe-cawe itu tidak ada, tuduhan itu melekat pada Jokowi, ya itulah fakta dan yang ada selama ini, bahwa memang bisa jadi Pak Jokowi cawe-cawe dalam konteks yang lain, bukan dalam konteks soal Pilpres gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi Kang, kalau bisa kita berbicara ini di luar konteks dari persidangan ya Kang ya. Ini yang menarik tadi pagi dari pihak 01 dan juga 03 ini pas datang ke Mahkamah Konstitusi ke gedung MK di kawasan Medan Merdeka ini disambut oleh tim 02, itu bagaimana pandangannya? Jadi sebagai pihak terkaitnya malah nyambut seperti itu. Saya sih melihat sesuatu yang positif ya. Artinya sekencang apapun perbedaan pendapat di persidangan. Akan koalisi nggak sih Kang? Ya, di luar persidangan. Gini, saya jawab dari awal tadi ya, bahwa konstruksi koalisi kita itu tidak berbasis ideologis, basisnya kepentingan. Artinya dinamis, sangat cair. Ya, artinya apa bisa berkoalisi? Bisa. Misalkan Nasdem apakah bisa berkoalisi? Berkoalisi. PKB berkoalisi, kelihatannya juga berkoalisi. P3 kelihatannya juga berkoalisi. Tinggal kita tunggu saja PDIP.
apakah berkoalisi atau tidak. Jadi kemungkinan berkoalisinya ada, di saat yang sama juga tidaknya juga ada. Jadi tadi karena basis koalisinya bukan basis ideologis, basisnya pragmatisme, basisnya kepentingan, maka semuanya berjalan dengan cair. Yang kalah pun pasti akan bergabung dengan yang menang. Kalau kepentingannya ke depan sama, artinya sama untuk membangun bangsa dan negara. Tetapi saya kalau boleh pesan gitu, kita ini butuh pemerintahan yang kuat. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran harus kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga butuh oposisi yang kuat dan tangguh. Artinya silahkan yang tadi berkoalisi yang kalah bergabung dengan yang menang, itu hal yang biasa dalam politik. Tetapi jangan lupa juga agar pemerintahan ke depan sehat ya harus menyisakan juga oposisi yang kuat dan tangguh. Itu penting dalam kita menjaga demokrasi ke depan. Oke, kalah pasti koalisi. Apakah ini untuk mengamankan kursi di pilkada nanti? Ditahan dulu Kang Ujang, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Malam, masih bersama dengan Kang Ujang Komarudin selaku pengamat politik. Kita masih membahas terkait dengan putusan sengketa Pilpres 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dan ini menjadi penantian kita bersama sebagai rakyat Indonesia, seperti itu ya Kang. Nah, tadi sempat terputus terkait dengan ini ada statement yang menarik bahwa kalah udah pasti bakal koalisi. Nah, ini pertanyaan saya, apakah ini demi mengamankan kursi di daerah nanti, karena ini pilkada serentak akan dimulai kurang lebih bulan November nantinya Kang? Ya, banyak kepentingan. Bisa terkait dengan pilkada, bisa ingin dapat kursi menteri, ya kan? Bisa nanti mengamankan bisnis dan bisa memperbesar partai ke depan. Kan biasanya kalau berkuasa atau ada dalam kekuasaan itu banyak akses bisnis, akses politik, akses hukum dan lain sebagainya. Yang ini membuat ya biasanya partai itu yang di kekuasaan itu lebih apa, berbunga-bunga, lebih happy, lebih senang karena banyak bisa konsolidasi finansial. Kalau di situ ada kadernya jadi menteri kan ya cukup punya tenaga juga partai politik untuk bisa memperbesar partai. Tetapi kalau di oposisi gitu ya sulit jadi komisaris pun susah gitu. Ingin bernapas pun susah. Ya, ini pengalaman dari partai-partai oposisi yang lalu. Siapa tuh Kang? Misalkan bagaimana Partai Demokrat. Saya punya gitu ya ada tokoh Demokrat, ketika Demokratnya beroposisi, ketika dia mau punya posisi di komisaris lain susah. Dititipkan ke sana kemari nggak bisa. Saya dapat cerita dari mereka yang mendorong itu. Tapi sekarang kalau Demokratnya masuk pemerintahan ya pasti kader-kader dan orang-orang yang ada di sini bisa masuk ya, aksesnya lebih luas. Artinya dalam konteks hari ini pun sama. Kepentingan partai politik itu kan begini. Dia dibangun, didirikan, dibentuk partai itu untuk memenangkan pertarungan di pemilu dengan cara-cara konstitusional. Nah, ketika menang sudah pasti dapat sesuatu. Tapi kalau kalah ya pasti ingin bergabung. Karena tadi kalau di kekuasaan itu lebih enak, lebih nyaman, lebih bisa mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk bisa bersaing 5 tahun ke depan, termasuk untuk memperkokoh posisi di pilkada gitu. Itu udah pasti begitu. Nah, kalau misalnya berbicara dari kubu 01 dan 03 ini siapa lagi Kang yang kira-kira bakal bergabung? Kalau misalnya Nasdem kan udah terang-terangan seperti itu. Nah, ini siapa lagi Kang yang kira-kira kalau pengamatan Kang Ujang kayaknya bakal gabung nih ke pemerintahan Prabowo Gibran nantinya? Saya sudah lama PKB itu nunggu waktu. Iya, kenapa ukurannya PKB nunggu waktu? Ya, pertama DNA PKB tidak pernah jadi oposisi. Itu jadi menguatkan untuk PKB akhirnya gabung ke pemerintahan lagi? Ya, selalu di pemerintahan. Yang kedua, kalau tidak gabung pemerintahan kan cenderung dikerjai. Ya, sekarang sudah ada suara-suara tuh misalkan Gus Ipul ya, Saifullah Yusuf mengatakan perlu regenerasi di PKB. Nah, ini kan bahasa halus ingin mengganti kepemimpinan di PKB. Ini kalau Caiminnya ada di oposisi bisa selesai, tapi kalau masuk pemerintah kan ada perlindungan juga. Kalau tidak ada deal-deal politik. Jadi kelihatannya PKB akan masuk pemerintahan. Lalu P3 kita tahu Pak Mardiono sudah menjalin komunikasi. Dan analisa saya jauh-jauh hari sebelum angket itu rame, P3 saya sudah masuk dalam skema bagi saya waktu itu menganalisa masuk pemerintahan. Karena yang paling mudah untuk
katakanlah didekati ya gitu. Karena apalagi mohon maaf P3 sekarang sedang berjuang ya di Mahkamah Konstitusi untuk bisa naik 4%. Karena keputusan KPU tidak lolos 4% itu. Kita tunggu nanti di MK apakah bisa 4% atau tidak. Artinya kan butuh juga untuk membangun konsolidasi partai untuk masuk pemerintahan. Nah kita bicara PDIP. Nah PDIP kan sama juga yang tadinya bersemangat mendorong hak angket kan enggak juga. Artinya kan ini ingin membangun komunikasi dengan pemerintah yang baru. Ingin bersahabat dengan pemerintah yang baru. Tetapi apakah memang nanti bisa masuk koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi, ya itu ada di tangan Ibu Megawati, kita tunggu saja. Tetapi kita lihat nanti pertemuan Prabowo dengan Megawati akan terjadi. Apakah berkoalisi itu soal waktu, ya tentu pilihannya ada pada Ibu Megawati sendiri. Lalu kita bicara PKS. PKS sudah menjalin komunikasi juga saya lihat, tetapi ya PKS-nya 50-50, masih setengah-setengah. Mungkin kalau dapat 2 menteri masuk, tapi kalau dapat 1 menteri juga rugi PKS-nya. Bisa jadi ya setengah-setengah lah kalau PKS itu. Oke, Kang terakhir banget nih Kang. Jadi pertemuan Prabowo sama Megawati bakal ada atau enggak? Saya yakin 99,9% ketemu. Dan koalisi? Kalau koalisinya belum tentu. Karena kita harus objektif mengatakan. Jadi bertemunya pasti, berkoalisinya bisa iya juga bisa tidak. Begitu. Oke, koalisinya pasti, cuma pertemuannya belum tentu kapan? Pertemuannya jadi, koalisinya tidak tahu. Oh tidak tahu, tapi pengamatannya? Ya begini, ada model-model begini. PDIP kan juga ingin mengamankan ketua DPR. Ya, kalau dia tidak berkoalisi atau tidak bersahabat juga bisa hilang. Bisa diganti juga undang-undang MD3-nya bisa direvisi kan gitu. Artinya saya melihat kemungkinan berkoalisi juga ada, kemungkinan tidak juga ada. Karena ada tadi perlu komunikasi dengan 02. Tidaknya adalah melihat kebatinan dari kader-kader partai yang bisa jadi ingin menjadi oposisi, bisa jadi begitu. Kita nantikan bersama apakah pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri akan menghasilkan koalisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Terima kasih Kang Ujang selaku pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia telah bergabung bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Sehat selalu Kang. Amin. Kita harapkan pemerintahan ini bisa bisa membawa amanah rakyat Indonesia ke depannya. Dan pemirsa Menyapa Malam Sinpo TV masih akan kembali setelah lagi, tetaplah bersama kami. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dan Menyapa setia Malam. Menyapa Malam tepatnya Sinpo bersama TV. saya Dewi Manik. Dan saya Syam Hakung. Tadi gimana Dewi? Anda menyaksikan dari luar. Seru sekali ya perbincangannya bersama dengan yang sudah handal untuk mengatakan seperti apa menanggapi persoalan saat ini. Iya, betul sekali. Yang tadi saya tertarik ini siapakah yang nantinya akan gabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahannya di tahun 2024 dan 2029. Tadi Kang Ujang sih bilang katanya akan kalau misalnya pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri pasti akan terjadi. Tapi ini untuk koalisi belum mau menjawab Kang Ujang. Karena memang masih tersembunyi karena belum dikumpulin dari KPU sendiri ya. Nah, kita terus lanjutkan, kita nantikan bersama pemberitaannya seperti apa, karena kalau misalnya dari 01 kan ini udah ada yang merapat kan, yaitu Partai Nasdem seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah terlihat ya. Betul sekali, kalau misalnya dari 01 juga ini ada PKB yang katanya sih sebenarnya mau tapi malu seperti itu kalau kata Kang Ujang. Kita tunggu aja seperti apa nih prosesnya nanti di belakang. Yang saya menarik juga Dewi Manik ini yang menjadi perbincangan di media sosial dari sejumlah akun seperti itu yang juga memberitakan ini juga ada Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang mengatakan semoga Pak Prabowo seperti itu ini memilih Menteri Parekraf yang sesuai ini maksudnya kode ke Pak Prabowo Kak supaya melanjutkan. Sudah ada titipan-titipan gitu kan ya. Kita nantikan bersama tentunya hanya di layar Sinpo TV. Benar sekali, dan kita akan beralih ke informasi yang lainnya. Tepat seperti janji kami tepatnya pemirsa, di mana memang informasi selanjutnya Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Panua di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan di Kabupaten Pahuwoto, dan peresmian ditandai dengan prosesi pendorongan tuas untuk membunyikan sirene kat.
Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian Bandara Panua di Desa Imbodu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pahuato. Jokowi menilai eksistensi pembangunan infrastruktur bandara sangat penting untuk bersaing dengan negara lain agar kecepatan mobilitas orang dan logistik barang lebih baik hingga perputaran ekonomi bisa semakin berkembang. Pembangunan bandara ini guna mendukung konektivitas antar daerah di Pulau Sulawesi. Alhamdulillah, Bandara Panua di Pahuato ini telah selesai. Tadi Pak Menteri Perhubungan telah menyampaikan menghabiskan anggaran 437 miliar. Ini duit semuanya. Gede banget. Agar membuka akses ekonomi ke Kabupaten Pahuato. Dari Jakarta, Tipsinfo TV melaporkan. Semoga prosesnya cepat ya dalam pembangunan konektivitas yang lebih tepatnya tadi ya, Sam ya. Dan ini masih informasi yang sama di mana ini guna mempercepat konektivitas antar daerah di Provinsi Sulawesi, di mana pemerintah meresmikan bandar udara baru di Gorontalo. Dan pembangunan bandar udara Banua Pohuwato, aduh agak susah nih, tapi memang harus diucapkan. Pohuwato di Provinsi Gorontalo menelan biaya 437 miliar rupiah. Dan dengan jumlah 2 rute penerbangan Gorontalo dan Palu tepatnya. Pembangunan transportasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo kian bertambah. Hal itu dilakukan guna meningkatkan taraf pendapatan ekonomi lokal serta pembangunan di wilayah pelosok. Dibangunnya Bandar Udara Panua Pahuato di Kabupaten Pahuato atas komitmen pemerintah sebagai pencegahan wilayah rawan bencana serta gerbang pengembangan perekonomian di Kabupaten Pahuato dan Gorontalo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara ini telah mencapai 25 dari total 27 bandara yang dibangun atas arahan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan untuk pembangunan bandara di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan bandara ini sebagai salah satu warisan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kami laporkan bahwa bandara ini adalah bandara yang ke-25 dari 27 bandara yang kita bangun. Nah, oleh karenanya ini adalah satu legasi dari Pak Presiden yang selalu memberikan arahan pada kami untuk membangun bandara di semua pelosok tanah air. Kami laporkan pula anggaran yang dibangun di sini juga tidak kecil, yaitu 437 miliar. Dan karena tanahnya relatif tidak terlalu bagus, kita harus melakukan improvement dari tanah ini. Bandara ini sementara 1.200 meter, sehingga kalaupun ATR itu dalam limited, ya mohon arahan Pak Presiden berikutnya seperti apa yang akan kita lakukan. Lalu bandara ini digunakan untuk 2 trip ke Gorontalo dan ke Palu, dan kami sampaikan juga bandara ini sangat produktif untuk membangun ekonomi daerah ini, mengingat jarak jangkau dari Gorontalo lebih dari 4 jam. Dari Jakarta, Tipsinfo TV melaporkan. Anggarannya cukup besar ya, Besar 437 miliar rupiah. Itu kalau misalnya beli bakso udah sama toko-tokonya. Udah segerobak nih tepatnya nih. Tapi itu juga untuk akhirnya konektivitas antar daerah di Provinsi Gorontalo Sulawesi. dan juga seperti Palu itu. tadi ya tepatnya. Betul sekali, dan ini juga akhirnya supaya perekonomian di sana juga ini semakin kuat Terlihat, seperti itu iya. ya. Dan ada yang memantau, memang Pak Jokowi luar biasa ya untuk memantau sampai ke sudut-sudut nih yang sebelumnya tidak terlihat juga ya. Betul sekali. Dan kalau misalnya nanti mungkin kita bisa live dari sana kali Iya, ya. menyapa malam harus ada dari sana. Harus kita kayaknya harus lobby-lobby terus nih ya. Benar sekali, Chef. Tapi memang untuk informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini, pemirsa. Jangan bersedih dan kita akan terus bergabung ya, lebih tepatnya terus pantau Sinfo TV di mana kami akan menyediakan informasi-informasi, berbagai informasi yang tepatnya Anda butuhkan. Betul sekali, ini jadi referensi, kalau misalnya kita bilang referensi berita masa Masa kini. kini. Jadi bukan cuma politik, tapi semua berita juga ada di Olahraga sini. juga Ada. ya. Apalagi nanti kalau misalnya ini kita mungkin bisa kulineran juga di sana. Oh, Tetap ya boleh. makanan. Tetap itu harus ya. Harus. Dan sayangnya informasi tersebut menjadi akhir jumpa kita pada malam hari ini di Menyapa Malam edisi perdana 22 April 2024. Akhirnya saya Syem Hakung. Dan saya Dewi Mani. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.